Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11. Oke, sesuai dengan janji Bapak di pertemuan kemarin, bahwasanya untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi bab 7 dengan tema iman kepada Rasul-Rasul Allah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama dengan harapan semoga pembelajaran yang kita lalui nanti senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran, serta ilmu yang kita pelajari nanti membawakan manfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, untuk yang pertama, Bapak berharap kepada kalian semua agar nanti bisa menyebutkan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian Bapak berharap pada kalian nanti agar mampu mengetahui isi dari dalil terkait iman kepada Rasul-Rasul Allah. Kemudian dari kalian semua nanti mampu mengetahui makna dari iman atau kita mengimani Rasul-Rasul Allah. Kemudian dari kalian nanti mampu atau bisa berperilaku yang mencerminkan iman kepada Rasulullah. Bagaimana sih perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah? Seperti itu. Dari sini sudah bisa paham atau dapat difahami? Oke, kita langsung saja lanjut ke materi pembelajaran, yakni iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan pengertian dari iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebelum itu, ada yang sudah mengetahui arti dari iman atau apa sih yang disebut dengan iman? Oke, iman yakni meyakini apa yang kita yakini itu benar-benar ada atau benar-benar terjadi. Kita bisa mengambil contoh tidak jauh-jauh ya, yakni iman kepada Allah. Iman kepada Allah berarti kita meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah satu. Allah lah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Seperti itu. Kemudian terkait pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah tidak jauh berbeda dari pengertian iman kepada Allah tadi. Berarti pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah tersebut memiliki arti, yakni meyakini bahwasanya Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing kita manusia atau umatnya menuju jalan yang benar, agar kita nanti selama di dunia maupun di akhirat. Jadi seperti itu anak-anak pengertian dari iman kepada Rasul-Rasul Allah. Baik, kita lanjutkan materinya anak-anak. Oke, sebelum itu perlu diketahui, ini nanti boleh dicatat di rumah ya, perbedaan antara Nabi dan Rasul. Mengapa seperti itu? Oke, sebelumnya mungkin kebanyakan dari kita semua beranggapan bahwasanya Nabi dan Rasul itu mempunyai kesamaan atau dua hal yang sama. Akan tetapi hal itu tidak benar. Nabi dan Rasul itu berbeda. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia utusan Allah yang diberikan wahyu melalui malaikat Allah, dan wahyu itu diuntukkan kepada dirinya sendiri. Dan Nabi tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya atau kepada kita. Itu yang disebut dengan Nabi. Kemudian Rasul.
sama, Rasul juga manusia utusan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Akan tetapi perbedaannya di sini. Jika tadi Nabi tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya, akan tetapi Rasul mempunyai kewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya atau kepada kita semua. Jadi seperti itu anak-anak, perbedaan antara Nabi dan Rasul. Bisa difahami? Oke, kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Di sini ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang jumlah para nabi, beliau menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi. Sedangkan jumlah rasul itu 315. Akan tetapi yang kita ketahui selama ini adalah 25. Nanti bisa disebutkan di rumah ya anak-anak. Oke. Sementara At-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu juga menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, jumlah para nabi itu adalah 124.000 nabi. Sedangkan jumlah rasul 312. Di sini ada sedikit perbedaan antara hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Kemudian jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir yakni beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Seperti itu ya anak-anak. Baik, yang Bapak jelaskan tadi merupakan hadis terkait jumlah para nabi dan rasul. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada dalil iman kepada rasul-rasul Allah. Di sini disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Oke, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yakni Muhammad, dan kepada kitab, yakni Al-Qur'an yang diturunkan kepada rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dalam Quran surat An-Nisa ini bukan hanya dalil terkait iman kepada Rasul Allah, di sini juga disebutkan dasar iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitabnya, dan hari kemudian atau yang disebut dengan hari kiamat. Oke. Baik anak-anak, kita langsung saja lanjut ke poin berikutnya, yakni sifat Rasul-Rasul Allah. Sifat Rasul-Rasul Allah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sifat wajib Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, sifat mustahil Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, yakni sifat jaiz Rasul-Rasul Allah. Oke? Untuk yang pertama, Bapak akan menjelaskan sifat wajib Rasul-Rasul Allah. Apa sih sifat wajib Rasul-Rasul Allah? Sifat wajib yakni sifat yang pasti ada dalam diri Rasulullah. Tidak bisa disebut dengan seorang Rasul apabila tidak memiliki sifat ini. Sifat wajib Rasulullah terbagi menjadi
4 macam. Yang pertama, as-siddiq. As-siddiq yaitu Rasul selalu benar. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul atau Nabi itu selalu benar adanya. Seperti contoh ketika Rasulullah menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran surat Maryam, yang artinya, dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab atau Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Di dalam Al-Quran ini diceritakan seperti itu, bahwasanya itu hal itu benar adanya, bahwasanya dulu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berkata kepada bapaknya, ketika bapaknya menyembah berhala, maka hal itu termasuk hal yang tidak benar atau hal yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak ayahnya atau bapaknya tadi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hal itu tidak terima. Malah Nabi Ibrahim dihukum oleh ayahnya sendiri. Seperti itu. Jadi yang dikatakan seorang nabi atau rasul itu selalu benar adanya. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian yang kedua yakni amanah. Amanah memiliki arti yakni Rasul selalu dapat dipercaya. Seperti contoh ketika zaman Nabi Nuh alaihissalam mengatakan bahwasanya kelak akan terjadi banjir yang besar. Maka dari itu Nabi Nuh alaihissalam mengajak para umatnya untuk membuat bahtera yang besar untuk menghindari banjir tersebut. Akan tetapi ada beberapa umatnya, bahkan anaknya sendiri tidak mempercayai akan hal itu. Ketika hal itu benar-benar terjadi, maka yang orang-orang atau umatnya yang tidak mempercayai akan hal itu, mereka binasa. Maka dari itu seorang nabi dan seorang rasul selalu dapat dipercaya. Oke, yang ketiga tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran, Ali pun menegaskan bahwasanya demi zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seseorang terhadap Al-Quran. Penjelasan ini terkait firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak, engkau lakukan atau apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi firman Allah tersebut terkait sifat wajib dari Rasul, yakni tabligh atau selalu menyampaikan wahyu. Baik, untuk sifat wajib yang keempat yakni fatanah. Fatanah memiliki arti bahwasanya Rasul memiliki kecerdasan tingkat tinggi. Kita bisa ambil contoh ketika peristiwa di mana terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah, di mana kelompok tersebut memaksakan kehendaknya untuk membawa Hajar Aswad atau batu hitam naik di atas Ka'bah. Mendengar peristiwa tersebut atau perselisihan tersebut, Rasulullah SAW menengahi dengan cara semua kelompok kabilah di Mekah tersebut memegang ujung kain yang dibawakan oleh Nabi. Kemudian Nabi meletakkan batu tersebut di tengahnya. Lalu mereka semua mengangkat hingga sampai di atas Ka'bah. Maka dari itu fatonah adalah sifat yang wajib pada atau ada dalam diri Rasulullah. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya, yakni sifat mustahil Rasulullah.
Sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib, di mana sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak mungkin ada dalam diri Rasulullah. Yang pertama, kizib. Kizib itu memiliki arti bahwasanya mustahil Rasul itu bohong atau berdusta. Kemudian yang kedua, khianah. Khianah memiliki arti mustahil dalam diri Rasulullah memiliki sifat khianah atau tidak menyampaikan. Kemudian khidman. Khidman memiliki arti bahwasanya mustahil seorang Rasul menyembunyikan kebenaran. Itu yang keempat atau yang terakhir, yakni baladah. Baladah tersebut kebalikan dari fatonah, di mana fatonah memiliki arti kecerdasan yang luar biasa atau yang tinggi. Kalau baladah memiliki arti mustahil bagi diri Rasul itu bodoh. Jadi seperti itu ya anak-anak, sifat mustahil adalah kebalikan dari sifat wajib Rasulullah. Oke, poin berikutnya yang ketiga yakni sifat jaiz bagi Rasul atau sifat jaiz Rasulullah. Sifat jaiz Rasul ini adalah sifat kemanusiaan. Disebut seperti itu karena Rasulullah memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa atau selayaknya manusia biasa seperti kita. Rasulullah juga memiliki rasa lapar, rasa haus, rasa ingin tidur, dan sebagainya. Di sini disebutkan sifat jaiz itu yakni al-ardhul basyariyah. Oke, jadi sifat-sifat Rasulullah tersebut seperti itu ya anak-anak. Di sini juga ada sedikit tambahan bahwasanya Rasul juga memiliki sifat-sifat yang dimana sifat itu tidak ada dalam diri manusia biasa seperti kita semuanya. Di sini ada dua, yakni yang pertama ismatur Rasul. Ismatur Rasul adalah orang yang maksum. Maksum itu orang yang terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itizamur Rasul. Itizamur Rasul memiliki arti bahwasanya orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Jadi Rasulullah mempunyai komitmen dengan apa yang mereka ajarkan atau mereka sampaikan. Di sini dituliskan bahwasanya mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang luar biasa. Akan tetapi Rasulullah memiliki komitmen yang tidak kalah luar biasa dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, tadi sudah Bapak sampaikan terkait poin sifat Rasul Allah. Bapak kira dari kalian semua sudah memahaminya. Kemudian terkait poin berikutnya yakni tugas Rasul Allah dan hikmah kita iman kepada Rasul Allah tidak akan Bapak sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Akan tetapi Bapak akan ganti dengan tugas kepada kalian semua agar kalian nanti bisa lebih mengerti dan memahami ya terkait materi ini. Kemudian untuk detail tugasnya nanti Bapak akan share di grup WhatsApp kelas masing-masing ya, baik kelas MIA 1 maupun MIA 2. Oke, Bapak akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Sebelumnya apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini baik dari tutur kata maupun sikap, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.